Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah kita mau mengulang pembahasan yang kemarin belum maksimal sebetulnya, karena kemarin juga 15 menit doang kita belajarnya. Jadi insyaallah kita akan ulang pembahasan surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 24 ya. Kita mau bahas kosakata dari surat Al-Baqarah 21-24. Ya. Baik, kita baca dulu ya. Langsung aja kita baca 21-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Baik, Masya Allah. Kita coba terjemahkan per kata ya. Dari ayat pertama. Sama-sama aja ya. Sama-sama mau saya tunjuk. Ayat 21. Ya ayyuha. Ya ayyuha apa artinya? Wahai. Ya, harful nida, huruf panggilan. Masih ingat ya, huruf panggilan ada berapa? 3. Ada ya ayyuha, ada lagi ya ayyatuha. Kalau ya yang dipanggilnya nggak pakai alif lam, itu ya. Ya bunayya, nah, di Quran. Ya abati. Nah, jadi sesudah ya nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, kalau dia laki-laki ya ayyuha. Kalau dia perempuan ya ayyatuha. Jadi ya itu ya ayyuha ya ayyatuha artinya sama-sama wahai. An-nasu apa artinya nas? Manusia. U'budu sembahlah oleh kalian. Rabba Tuhan kum kalian. Alladzi yang khalaqa menciptakan kum kalian. Wa dan alladzina orang-orang yang. Kalau alladzi ini satu, kalau alladzina banyak. Dia yang menciptakan kalian dan mereka yang mereka yang min dari qabli sebelum kum kalian. La'alla semoga agar supaya la'alla ya. Sebetulnya la'alla itu ada dua makna. Ada makna harapan, ada makna kekhawatiran. Ya. Kalau di depannya positif itu pasti makna harapan gitu. Tapi kalau di depannya negatif ya misalnya mengapa murid tidak hadir gitu. Limadza ghaibun at-talib. Limadza at-talibu ghaibun misalnya. Mengapa pelajar ghaib tidak hadir? Bisa kita sebut la'allahu maridun. La'alla jangan-jangan gitu. La'alla jangan-jangan hu dia maridun sakit. Jadi la'alla di situ maknanya apa? Kekhawatiran. La'allahu maridun. Tapi kalau di sini kan positif ya, bertakwa itu. Maka kita artikan harapan. Semoga atau agar supaya semoga kalian itu bertakwa. Jadi nanti jangan sampai keliru gitu. Ada la'alla yang artinya khawatir, ada yang la'alla artinya semoga. Itu apa sih Ustaz? Ala-ala itu isim apa? La'alla itu isim. Isim ya. Dia termasuk zorof ya. Termasuk zorof. Oh, zorof. Nah, baik. Zorof masih gitu. Jadi ada isim-isim yang nggak pakai alif lam. Isim itu tandanya kan alif lam tanwin ya. Isim itu tandanya pakai alif lam depannya atau pakai tanwin belakangnya. Nah ada isim-isim yang nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Ya, contohnya domir, huwa, huma, hum, atau kata tunjuk hadza, hadihi, ya, ini itu. Nah, termasuk tadi zorof. Isim nggak pakai alif lam. Zorof tuh kayak amama itu kan zorof ya. Amama, khalfa, fauqa, tahta. Itu zorof. Ini kan. Oh, dari sini. Lanjut alladzi apa artinya? Dia yang ya, satu ya, dia yang. Ja'ala telah menjadikan. La bagikum kalian. Al-arba bumi. Firasyan
Apa firasyan? Firasyan itu bisa berarti permadani, bisa berarti ya, hamparan ya, kalau terjemahan hamparan. Firasyan itu bisa berarti kasur juga, firasyan. Ya. Dia telah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan, wa dan as-sama langit, binaan bangunan, wa dan anzala menurunkan. Dia menurunkan min dari as-samai langit, ma'an air, fa maka akhraja mengeluarkan. dia mengeluarkan bihi dengannya min dari as-samarati buah-buahan rizqan rezeki la bagi kum kalian fa maka la jangan. Ini kita artikan jangan, kenapa? Karena nggak ada nunnya. Kalau ada taj'aluna berarti tidak. Ini nggak ada nunnya. Jangan. Yang belakangnya sukun itu jangan. Tapi ya kalau yang belakangnya hurufnya hidup itu tidak. Oh gitu. Gampangnya sih gitu ya. Kan sukun jangan. Taj'alu yang belakangnya sukun berarti dia jangan. Li bagi Allahi Allah anda dan apa ya? Anda dan tandingan-tandingan. Itu syuraka. Ini Anda dan dari ini bentuk jamak ya, bentuk mufradnya niddan. Niddan jamaknya Anda dan. Wa dan antum kalian ta'lamun kalian mengetahui. Lanjut. Kemudian wa dan in jika kuntum keadaan kalian fi di dalam raibin keraguan. Dari ayat pertama tuh udah dari kali kita bulan raiba fi itu raib keraguan. Mimma dari apa yang ini dua kata ya, kata pertamanya min, kata keduanya ma, digabung jadi mimma, ditasydidkan ya, dari apa yang nazzalna kami turunkan, maknanya pelaku kami ala atas abdi hamba na kami fa maka uktu datangkanlah oleh kalian di dengan suratin satu surat. Surat di sini maksudnya bukan surat tulisan, bukan ya? Surat di sini maksudnya surat Al-Qur'an gitu. Ya, beda kalau surat tulisan tuh disebutnya risalah. Risalah. Saya menulis surat ke ayahku. Aktubu risalatan ila abi. Aktubu saya menulis risalatan satu surat ke ayahku. Jadi surat di sini bukan surat tulisan, bukan. Surat, ada yang tahu nggak? Surat ini asal katanya apa? Asal katanya dari kata sur. Surun. Surun itu artinya pagar. Pagar yang membatasi rumah tuh pagar disebutnya sur. Nah, surat di dalam Quran disebut surat karena dia memagari satu chapter, satu bagian ke bagian yang lain. Mungkin kalau di itu pasal gitu ya, atau bab. Nah, kalau Quran disebutnya surah. Jadi surah itu pembatas. Berikanlah satu surat, ya, satu bab, satu pasal. Min dari mithli serupa, semisal hi dengannya, wa dan ud'u ajaklah, panggillah, serulah. Ud'u berdakwah itu ud'u ya. Ud'u ila sabili rabbika. Panggillah, ajaklah. Ud'u itu arti harfiahnya itu memanggil dengan kelembutan. Memanggil dengan apa? Dengan persuasi. Dan biasanya dakwah itu arti harfiah dakwah itu
dakwah dari kata ud'u ini. Dakwah itu artinya dakwah tuh ajakan untuk makan-makan. Itu dakwah. Arti harfiahnya ya, arti harfiah. Kita kalau ngajak orang makan-makan sambil marah-marah, enggak kan? Sambil senang. Sambil senang-senang, ayo kita makan-makan. Itu dakwah itu wad'u. Jadi ini bukan ungkapan menantang gitu. Wad'u, ayo panggil, ayo ajak. Ya, panggillah syuhada aku. Apa namanya? Syuhada apa artinya? Saksi-saksi. Syuhada itu dari kata syahid kan? Syahid artinya saksi. Syahid ya. Syahid itu namanya syuhada, saksi-saksi. Kum kalian. Ini artinya ya saksi ya. Min dari bumi selain Allah. In jika kuntum keadaan kalian shadiqin. Orang-orang yang benar. Fa maka. In jika. Lam tidak. Taf'alu kalian melakukan. Wa dan lan tidak akan. Taf'alu kalian melakukan. Fa maka ittaqu bertakwalah kalian. Takutlah kalian. Takut. An-nar kepada api, maksudnya api neraka. Allati yang waqulu bahan bakar. Di ayat apa? Ayat 19 ya. Kita pernah ketemu kata waqudu sebetulnya. Ayat 17 maaf. Ayat 17. Mana kata waqudu? Apa? Tadi waqudu bahan bakar. Di ayat 17 ada waqudu. Istauqada. Istauqada dengan waqudu itu satu akar kata. Istauqada sama waqulu. Waqudu tadi allati waquduhan nas wal hijarah. Waqudu tadi artinya apa? Bahan bakar. Istauqada itu apa? Ingat enggak? Istauqada artinya apa? Masalu perumpamaan hum mereka seperti masali perumpamaan alladzi yang istauqada. Naro apa naro? Api diapain? Menyalakan. Jadi istauqada itu menggunakan bahan bakar untuk menyalakan api. Kamu enggak? Wukud itu bahan bakarnya. Istauqada menggunakan bahan bakar untuk menyalakan api. Jadi ini bukan kata baru sebetulnya ya, wukud itu karena sudah pernah ada di Cuma bentuknya aja enggak. Cuma bentuknya aja gitu ya. Agak beda jauh. Itulah pentingnya. Itu pentingnya kita belajar sorof itu perubahan kata. Pentingnya kita belajar kaidah bahasanya. Jadi tadi balik ke sini ya. Waqud tadi bahan bakar. Ini bentuk isimnya, bendanya. Tapi kata kerjanya dari kata waqoda. Waqoda itu menggunakan bahan bakar. Istauqoda ya menyalakan. Istauqoda. Haknya bahan bakarnya nyanya kembali kepada neraka. An-nasu manusia wa dan al-hijarah batu. Uiddat disediakan bagi al-kafirin orang-orang kafir. Saya ulang ya. Coba kita lihat kalau ada yang masih nggak tahu kosakatanya boleh tanya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Apa artinya? Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka
dia mengeluarkan dengannya, dengan air itu, dari macam-macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Dan kalian mengetahui. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian di dalam keraguan atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka datangkanlah oleh kalian dengan satu surat sepertinya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan panggillah saksi-saksi kalian. Kalau terjemah Departemen Agama bisa terjemahin penolong-penolong ya. Saksi-saksi kalian dari selain Allah. In kuntum shadiqin. Jika kalian orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika kalian tidak melakukannya dan tidak akan melakukannya. Jadi lam ini tidak pada masa lalu. Tidak pada masa lalu ya. Jadi lam itu tidak pada masa lalu. Jadi belum. Kalau kalian belum melakukannya. Kalau lan tidak pada Tidak masa akan datang. Dan tidak akan. Oh. Nah, jadi misalnya apa namanya? Saya belum minum kopi. Dalam bahasa Arab ya. Ana lam ashrab bil qahwata. Saya belum minum kopi. Tapi kalau ana lan ashrabal qahwata, saya nggak akan minum kopi. Sekarang nggak minum kopi, besok juga nggak minum kopi. Soalnya lambungnya masalah dulu misalnya gitu. Lan ashrab. Tapi ujungnya jadi itu juga ya, ya? Jadi jazm juga ya? Maksudnya jadi sukun itu ya? Nah, kalau lam itu yang ini sebetulnya taf'alu. jazm, yang ini nasab. Oh gitu. Ini huruf nasab. Kita belum belajar di sini, nggak ada sih. Ya, ujungnya disukun. Tapi tandanya sama-sama dihilangkan nunnya. Ini asalnya ada nunnya. Kalau nggak ada huruf lam, nggak ada huruf lan, dia taf'aluna. Kalau nggak ada lam dan lam. Ya? Membuat. Melakukan, mengerjakan. Jika kalian tidak mengerjakannya dan kalian tidak akan mengerjakannya, fattaqun nar. Apa artinya? Maka takutlah kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin. Disediakan bagi orang-orang kafir. Ada pertanyaan, kata-kata? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Kaidah bahasa Arab. Kita belajar tentang huruf jar. Huruf jar ya, Bapak Lis ya? Huruf jar itu apa? Huruf yang menunjukkan lokasi. Biasanya yang maknanya lokasi. Huruf jar yang kemarin kita pelajari ada berapa? 9. Masih ingat ya? Apa saja huruf jar? Jangan fi dulu. Min ila. Biar hafalnya enak ya. Min ila. Kemudian an ala. Kemudian fi la. Kemudian kemarin ruba ya. Saya ganti deh ruba karena ruba tuh nggak ada di Quran. Jadi kita ganti rubanya dengan ma'a. Ma'a. Ya. Bersama, ma'a juga huruf jar ya. Sebagian orang bahasa menurut ma'a. Kemudian ka. Ka itu artinya seperti. Oh, kalau la itu maksudnya la. Ya? Yang la artinya apa? La artinya bagi. La. Oh, bagi. La itu bisa Lakum jadi gitu ya? ini lakum. Ya, lakum. Lillah. Kalau bersambung dengan domir dia dibacanya la. Tapi bersambung dengan selain domir itu disebutnya zohir, maka dibacanya li. Bukan benar-benar ya artinya. Bukan. Ya. Bukan. Beda ya. Tidak. Ini la yang artinya bagi. Memang la juga ada yang artinya sungguh-sungguh ya. Jadi berapa ini tadi? Ada berapa? 9 ya? 9 ya? Hafal nggak? Min ila, coba. Min ila dan An ala. an ala. Fi bila. Fi bila. Ma'aka. Ma'aka. Min ila. Min ila. An ala.
An ala. Fi bila. Fi bila. Ma'aka. Ma'aka. Min ila. Min ila. An ala. An ala. Fi bila. Fi bila. Ma'aka. Ma'aka. Ini sangat sering muncul di Quran. Fi bila. Termasuk 100 kata yang paling banyak muncul di Quran. Min artinya apa min? Dari ila ke an, atas atau dari. Dari juga kan saya. Dari juga deh, maaf ya, maaf. Dari juga, tapi biasanya dari manusia biasanya. An Abi Hurairah. Gitu ya. Kalau min lebih umum, ya. Bisa dari manusia, bisa dari tempat, ya. Minas sama tadi. Ala atas, fi di dalam, di dengan, la bagi. Bisa dibaca la, bisa dibaca li ya. Tergantung. Li juga ini ya. Tergantung dia bersambungnya dengan siapa. Kalau bersambungnya dengan isim zohir, isim yang nampak, maka dibacanya li. Kemudian ma'a bersama, ka seperti. Kanji ini yang ka yang artinya seperti ya. Nah, Bapak Ibu, sebagian ulama bahasa menyebut bahwa huruf jar juga merupakan tanda isim. Jadi tanda isim itu kita belum belajar tanda isim itu ada dua ya. Depannya alif lam, belakangnya tanwin. Ya, tanda isim. Satu alif lam, dua tanwin, an, in, un. Nah, ada lagi yang nambahin. Diawali huruf jar. Jadi kalau ada kata depannya huruf jar, pasti sesudahnya isim. Pasti sesudahnya isim. Coba Bapak Ibu kita lihat di satu halaman ini mana saja huruf jar. Baris pertama ada nggak huruf jar? Baris pertama. K. K. Ya. Baris K. Artinya seperti kecil ya, nggak kelihatan. Jadi K seperti ya, depannya pasti isim. Ini pasti isim tuh. Ya. Dan sesudah huruf jar biasanya kasroh. Sesudah huruf jar biasanya umumnya itu harokatnya berubah jadi kasroh. Baris kedua ada nggak huruf jar? Bi nuri. Nah, apa aja? Bi nuri. Ya. Sesudah bi pasti isim nih, nuri itu isim. Dan harokatnya kasroh. Apa lagi? Fi, bukan K ya, bukan K ini. K ini bagian dari kata kerja taroka. Fi ya, fi. Maka sesudahnya pasti isim. Harokatnya biasanya kasroh. Baris ketiga. Bukan. Yunfahum juga ya. La yarji'u. Kayaknya nggak ada ya. Ada. Sumum. Hukmun. Satu baris ini, satu baris ini. Oh, tahu. K ya, K ya, K. Lihat sini harokatnya kasroh. Maka ini isim nih, soyib. Soyibin apa artinya? Masih ingat? Sayyibin. Sayyibin. Masih ingat soyib artinya? Sama lagi. Hujan. Oh, iya. Allahumma soyiban. Oh, iya. Soyib, hujan. Ada lagi huruf jar? Min. Lihat, tolong perhatikan. Min itu bisa dibaca min, bisa dibaca mina, tergantung di depannya pakai alif lam atau tidak. Kalau depannya pakai alif lam dibacanya mina. Kalau nggak ada alif lamnya dibacanya min. Sudah kasar. Ada lagi? Fi. Oke ya. Ada berapa? Ada 3. Baris 4. Fi. Nah, maka sesudahnya pasti isim. Adani isim. Apa nih adani? Apa artinya adani? Bukan. Jamak dari udunun. Udunun talinya ya. Talingo. Kata orang Padang. Piring bahasa Padangnya piriang. Kucing kuciang. Kuping talingo. Bukan piriang ya. Video piriang, kucing kuciang. Kalau kuping bukan kupiang, talingo. Kemudian apa lagi? Min ya. Min as-sawai. Baris berikutnya
bil ya. Di. Sudahnya pasti di sini. Lah kok ini nggak kasroh? Nah, iya nggak kasroh. Karena dia jamak. Jamak. Jamak mudzakkar salim. Kita udah belajar belum jamak? Belum. Dulu udah. Kalau ada waktu kita ya. Ada waktu sih kita pengen. Mungkin besok lah kita belajar tentang jamak. Nah ini kalau saya masukin yang kemarin saya masukin ke yang ke kamus itu, ya ternyata kalau pakai ciri pelaku atau pakai yang tadi itu dia Nggak baca ya. nggak keluar artinya. Ada Ternyata dasarnya. harus dikeluarin ya, harus dipisahin dulu baru. Dipisahin. Pelakunya dipisahin. Yang saya masukin ke kamus tuh, kok nggak keluar ya angkanya apa artinya? Masukin angka, masukin kalkulator. Masukin dulu. Hanya ChatGPT aja. Jadi GPT. Oh gitu ya langsung lah. Iya, Daripada kamus bahasa Arab pakai chat GPT ya. Aduh. Meta AI. Nah, lanjut baris pertama ada nggak huruf jar? Lama bukan. Dia k, nggak mungkin berubah jadi ku, nggak mungkin berubah jadi fi, pasti k dia. La nya dulu. La ya. Kemudian fi. Kemudian ala. Baris kedua. Nah, ini bukan. Benar ya. La yang ini bukan huruf jar ya. Bedakannya la huruf jar dengan la bukan huruf jar gimana? Setelahnya dia Kalau la huruf jar sesudahnya pasti domir. Lahu, laka, lakum, lana, atau dia dibaca li, lillah, lil insan, lil mauti, li. Sedangkan ini depannya bukan domir, ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja lahaba, kata kerja fi'il madhi. Maka la di depan fi'il artinya pasti atau sungguh. Jadi ini nggak disebut sebagai huruf jar, tapi disebutnya harfu taukid. Harfu taukid. Taukid itu artinya penegas. Huruf penegas itu ada banyak. Ada la, ada inna, ada in ditambah kana. Ini inna, penegas sesungguhnya. Kemudian ada nun bertasydid di akhir. Nah, nantilah kita belajar. Ada huruf-huruf penegas. Zahaba artinya? Zahaba artinya pergi. Sungguh pergi. Dan kalau Allah berkehendak, sungguh dia pergi. Bisa ma'ihim dengan pendengaran mereka. Maksudnya sungguh dia akan menghilangkan. Apalagi sini huruf jar tadi ya, bi ya. Bi ya. Ada lagi? bisa lagi walaupun Ada lagi ya? ada Dari sini? Ada nggak huruf jar? Nggak ada ya? Dari sini? Min. Ada lagi? Ada lah. Lah ya. Baris ini? Minus. Nah, mana? Min ya? Minus. Baik. Terakhir. Baris ini? Bi. Nah, satu bi dulu. Dua min. Kemudian la. Kemudian baris ini? Fi. Kemudian min. Nah, ini asalkan tadi min ya. Min ketemu ma. Jadi ini min. Kemudian ala. Baris ini? bi surat Bi. Kemudian min. Kemudian min. Jadi ini kan min ketemu ma ya. Dan huruf jar itu kan tanda isim ya. Sudah huruf jar pasti isim. Berarti ma di sini bukan huruf. Ma di sini adalah isim. Isim tanpa alif lam tanpa tanwin, ini dia disebutnya nanti isim mausul. Isim mausul yang artinya yang, dari apa yang gitu. Jadi kalau isim mausul itu ada tambahan yang. Contoh isim mausul adalah alladzi, alladina, tadi kita ketemu banyak. Lanjut. Baris ini ada nggak? Nggak ada ya? Baris terakhir
terakhir nggak kelihatan ya? Baris terakhir? Baris terakhir li ya? Lil ya. Baik, itu dulu mengenai apa namanya kaidah bahasa Arab. Terakhir mungkin saya minta waktu 3 menit lah ya untuk tadabbur dari apa yang sudah kita bahas. Jadi ayat 21 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita manusia, seluruh manusia. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Jadi yang dipanggil bukan kaum muslimin, bukan bangsa tertentu, bukan kelompok tertentu, tapi yang dipanggil adalah seluruh manusia. Jadi seluruh manusia dipanggil untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah. Karena memang menyembah Tuhan itu fitrah manusia. Naluri dasar manusia itu berketuhanan. Jadi bukan naluri dasar manusia itu ateis, bukan. Naluri dasar manusia itu mencari Tuhan. Makanya kalau kita lihat peradaban-peradaban besar dalam sejarah umat manusia itu selalu pasti peradaban yang berketuhanan. Meskipun mungkin nanti Tuhannya keliru gitu ya, dia menyembah banyak Tuhan, menyembah dewa-dewa, menyembah patung atau menyembah gunung dan seterusnya, tapi pasti punya Tuhan. Ini makanya sekarang jadi menjadi argumentasi bagi orang-orang yang beragama itu untuk melawan ateisme itu. Melawan orang-orang yang ateis. Orang-orang ateis kan sekarang tuh sering berargumentasi, udah nggak perlu ada Tuhan. Dengan kita nggak perlu beragama, kita bisa maju kok. Nah, kita tantang balik, ada peradaban besar sepanjang sejarah manusia yang peradaban itu dibangun dengan tidak bertuhan. Ada nggak? Nggak ada. Mulai dari Mesopotamia sampai sekarang peradaban Yudeo-Kristian, ya, peradaban yang katanya dibangun atas dasar Yahudi dan Kristiani, semuanya peradaban berketuhanan. Jadi ini fitrah dasar manusia itu adalah memiliki Tuhan. Maka Allah mengajak kita menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang mana? Alladzi khalaqakum. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Bukan Tuhan yang diciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang bertakwa. Ya, orang mulia, orang yang dekat dengan Tuhan. Alladzi ja'ala lakumul ardha. Disebutkan ciri-ciri Tuhan yang benar itu apa? Yang menjadikan bumi, yang menjadikan langit, yang menurunkan air dari langit. Itu Tuhan yang benar itu yang itu gitu. Ya. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang tidak melakukan itu, maka itu bukan Tuhan. Maka Allah menyebutkan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan sama Allah. Karena itu bukan Tuhan. Wa antum ta'lamun. Dan kalian punya ilmu tentang itu bahwa itu bukan Tuhan. Enggak layak dipertuhankan. Kemudian ayat 23, wa in kuntum fi raibin. Kalau kalian punya keraguan atas apa yang diturunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad, fatu bi suratin min mithlihi. Coba datangkan satu surat seperti Al-Qur'an. Jadi para nabi diutus oleh Allah membawa mukjizat, membawa satu keistimewaan. Yang keistimewaan itu kekhasan kaum yang diutus pada saat itu. Jadi seperti Nabi Musa ketika itu, yang menjadi keistimewaan kaum Bani Israel atau orang-orang Mesir ketika itu adalah ilmu sihir. Maka Nabi Musa diberikan ilmu yang serupa seperti ilmu sihir. Masanya Nabi Isa juga demikian, yang besar ketika itu adalah pengetahuan mengenai pengobatan. Maka Nabi Isa membawa mukjizat seperti pengobatan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ya lahir di masyarakat Arab yang ketika itu sangat menyukai sastra, sangat menyukai syair, ya, keindahan berbahasa. Maka di masyarakat yang menggandrungi keindahan berbahasa itulah Allah menurunkan Al-Quran yang memiliki keindahan berbahasa. Jadi keindahan berbahasa Arab 15 abad yang lalu kalau dibandingkan dengan sekarang itu jauh sekali. Orang-orang Arab pada masa lalu ya itu lebih fasih bahasa Arabnya, lebih indah bahasa Arabnya. Kalau nggak percaya ya coba pelajari syair-syair. Misalnya ada sahabat Nabi itu yang terkenal namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ini sahabat Nabi yang nanti menjadi panglima di perang Mu'tah. Dia kemudian jadi syahid di perang Mu'tah. Dan Abdullah bin Rawahah ini terkenal sebagai sahabat yang jago syair. Setiap kali dia menghadapi satu peristiwa langsung keluar dari mulutnya itu syair. Dan syairnya itu indah. Sampai sekarang tuh masih dihafalkan ya. Misalnya di antara syairnya itu aqsamtu ya nafsi la tanzilanna aw la tukrahinna in ajlaban nas wa shadduranna mali araqi takrahinal jannah. Itu syairnya Abdullah bin Rawahah. Pernah dengar enggak? Belum. itu jadi nasyid sekarang. Aqsamtu ya nafsi la tanzilanna aw la tukrahinna
Aqsamtu. Ini syair ini beliau ucapkan ketika beliau menghadapi pasukan musuh, orang-orang Romawi di perang Mu'tah. Kaum muslimin ketika itu jumlahnya berapa? 3.000 orang. Lawan Romawi berapa? 200.000 orang. Bayangkan, 3.000 lawan 200.000 itu berarti satu orang menghadapi 67 orang. Abdullah bin Rawaha jadi panglima ketiga, panglima pertama keduanya udah wafat, hadapi 200.000 orang. Sempat muncul keraguan dalam hatinya, bisa nggak saya hadapi musuh sedemikian banyak? Tapi kemudian muncul keluar dari mulutnya itu syair. Aqsamtu ya nafsi la tanzilan, aku bersumpah wahai diriku, aku pasti akan turun. La tanzilanna aw la tukrahinna, aku pasti turun meskipun aku harus memaksa kamu wahai jiwa. Jiwanya takut, aku akan paksa wahai jiwa. Ya. La tanzilanna aw la tukrahinna in ajlaban nasu wa shaduranna, kalau manusia itu sudah berkumpul dan mereka sudah berteriak, ya. Mali araki takrahinal jannah, mengapa aku melihat kamu itu benci kepada surga, padahal kan kamu pengen masuk surga. Ini ada kesempatan, surga sudah ada di hadapan mata. Itu contoh aja, misalnya ya, orang Arab itu sangat mudah itu mengucapkan syair, dan yang bisa bikin syair itu adalah orang yang pandai baca tulis. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa baca dan tulis, tapi ternyata dari mulut Nabi Muhammad keluar Al-Quran yang keindahannya lebih indah daripada syair yang bisa mereka buat. Maka ini menakjubkan. Maka Allah tantang, kalau nggak percaya, coba buat satu surat, satu bab, satu pasal seperti Al-Quran. Kuntum shodiqin. Kalau nggak mampu, dan tidak akan mampu, ya. Ada orang hari ini bilang, oh saya bisa kok, saya bisa bikin ayat seperti Quran gitu, pakai ChatGPT apa segala macam. Ya, Allah udah menegaskan nggak akan bisa mampu. Kenapa? Karena bahasa Arab yang paling fasih itu adalah bahasa Arab 15 abad yang lalu. Kalau hari ini ada orang Arab atau ada orang yang bukan Arab berusaha untuk membuat itu, nggak akan bisa. Karena nggak sama bahasa Arab hari ini dengan bahasa Arab 15 abad yang lalu. Walan taf'alu fattakun nar. Takutlah kalian dengan neraka. Ya. Kehidupan kita itu akhirnya cuma ada dua. Ya. Apakah bahagia masuk surga atau sengsara masuk neraka? Maka kalau kita nggak menyembah Tuhan yang benar, khawatir kita masuk neraka. Khawatirlah kita masuk ke neraka. Allati waquduha an-nas wal hijara uiddatil kafirin. Neraka ini disediakan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi ayat Al-Quran itu kalau kita perhatikan ya, itu sering ada polanya, ada munasabah, ya, ada keterkaitan antara ayat-ayat awal nanti dengan ayat pertengahan dengan ayat akhir. Ayat awal Al-Baqarah itu bicara tentang iman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu bicara tentang iman. Ayat pertengahan ini bicara tentang iman. Nanti di ayat akhir, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah bicara tentang iman lagi kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka itu bicara tentang iman. Coba nanti lihat ya di YouTube, itu ada teori namanya ring composition. Ring composition. Jadi komposisi cincin. Itu ada orang barat itu yang bikin penelitian bahwa ternyata ayat-ayat Al-Quran itu seperti cincin. Seperti cincin. Jadi ayat 1 dengan ayat tengah dengan ayat akhir itu seperti susunan cincin, saling terkait. Yang nggak mungkin yang kayak begini itu dibuat oleh orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Susunannya kok terlalu sempurna gitu. Nggak mungkin dibuat oleh seorang Muhammad yang buta huruf. Maka nggak ada cara lain bagi kita kecuali kita menyerah lah. Ini nggak ada jalan lain kecuali kita menyerah terhadap Al-Quran. Menyerah itu artinya apa? Pasrah. Muslim itu menyerah. Muslim itu kan orang yang menyerah. Udah, kita menyerah dengan aturan Allah. Begini ya. Allahu a'lam. Baik, saya kira itu dulu pelajaran kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya kita masuk ke ayat 25 sampai berapa? 2 ayat aja lah ya. 25 sampai 26 ya. Ini panjang-panjang ya. Nah ya, 25 26 ya. Kita ya, 25 26. Tolong dipelajari kosakatanya, kemudian dikerjakan PR. PR-nya nggak ada yang ngerjain. Kuisnya udah. Kalau kuis sudah ya? Itu sudah. Kalau kuis yang kemarin saya cek tadi malam baru Pak Danu yang ngerjain. Bapak sudah katanya. Ntar saya kasih lagi linknya ya. Yang telat-telat nggak apa-apa, isi aja. Kuis. Isi aja. Nah, isi aja.
Harus saya kasih lagi linknya dari Chris pertama. Baik, itu dulu ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Bidurikum wa timamikum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.